Temu lagi di Hot Room. Seperti biasa, selalu Hotman meminum kopi luwak white kopi setiap diskusi semakin tegang. Dan inilah selalu kopi kesayangan saya. Tadi ada narsum sampai menyarankan agar setiap selesai acara Hot Room, semuanya dapat bingkisan kopi luwak white kopi ini karena begitu enak. Oke, Ibu Erlina. Kalau sudah umur 50 dan komorbid, apa yang harus dilakukan? Kewaspadaan. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa walaupun COVID yang sekarang dengan subvarian dari Omikron, sekarang kan variannya yang terbanyak adalah EG.5, kemudian ada cucunya lagi HK.3. Ya. Tapi gejalanya ringan-ringan saja. Tetapi pada orang yang lansia, karena lansia itu sistem imunnya turun, ditambah lagi kalau ada komorbid yang tidak terkendali, ini akan menimbulkan gejala yang berat kalau terinfeksi oleh virus COVID. Oleh sebab itu kelompok inilah yang harus kita jaga. Cara jaganya gimana, Bu? Ya, pertama kalau ada keramaian, ya mesti waspada saja. Ini ada keramaian, kita nggak tahu di keramaian itu apakah ada orang yang sakit. Ya. Yang tidak pakai masker, Ya. sehingga akan menularkan. Jadi kalau pergi keluar rumah ada keramaian, sebaiknya pakai masker. Ya. Ya, dan juga selain masker tentu saja karena ini terkait COVID yang menularnya adalah droplet yang bisa ada di meja atau di mana, cuci tangan. Cuci tangan. Kembali lagi kita seperti dahulu kita pernah sukses loh melakukan protokol kesehatan. Jadi pakai masker, cuci tangan, dan mungkin itu tadi jaga jarak dari keramaian. Secara medis menghirup asap minyak kayu putih, benar bisa nggak dipertanggungjawabkan? Saya kira itu tidak ada bukti ilmiahnya ya. Di India begitu dalam waktu zaman corona itu. Mestinya diskusi sama saya waktu itu. Begitu ya? Jangan viral-viralkan saja. Ya, tapi kita kembali lagi deh ya ke kelompok tadi. Ya. Jadi orang-orang yang lansia atau komorbid tidak terkendali, apalagi yang tidak divaksin. Nah ini akan sangat rentan untuk terinfeksi. Jadi kalau ada Natal tahun baru nanti kita libur panjang sampai lama, saya sih bukan melarang tidak boleh bepergian, tidak boleh gathering dengan keluarga, silakan. Tapi menjaga diri, yaitu tadi protokol kesehatan dan makannya yang bagus, makannya yang seimbang nutrisinya, ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada buah, sumber vitamin. Terima kasih Ibu Erlina. Ibu Nadia. Ibu Nadia. Ya, Bang Hotman. Ibu Nadia dari Kementerian Kesehatan, ya ini gimana cara mencegah agar yang umur 50 dan juga komorbid ini jangan makin serius? Ada saran nggak dari pemerintah? Ya, yang pertama kalau lansia tidak bisa dimudahkan lagi ya, Bang Hotman ya. Jadi tentunya lansia kalau punya penyakit komorbid, penyakitnya harus dikontrol. Yang punya darah tinggi, ya harus dikontrol darah tingginya. Jangan kalau pas darahnya naik, baru minum obat. Artinya patuhi saran dari tenaga kesehatan. Yang punya diabetes juga seperti itu, diet ataupun juga menggunakan obat-obatan. Nah, sama seperti yang punya komorbid, bahkan yang belum lansia pun juga kita berharap pertama kita tahu bahwa komorbid ini bukan hanya untuk COVID, tapi bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang tentunya fatalitasnya juga cukup tinggi. Nah, selain itu setelah kita mengontrol penyakit-penyakit komorbid kita, yang kedua untuk menghadapi COVID, lengkapi vaksinasi, Bang Hotma. Jadi sekarang kan bahkan bukan hanya booster kedua loh, sudah bisa juga diberikan suntikan ulangan kalau kita terakhir kali menerima suntikan COVID itu 6 bulan atau 1 tahun yang lalu. Jadi sudah bisa nih untuk menambah sekarang ini pertahanan. yang tersedia di rumah sakit pemerintah puskesmas nama vaksinnya apa? Yang gratis? Yang saat ini disediakan di puskesmas dan kantor kesehatan pelabuhan ya maksudnya, karena sebagian besar rumah sakit mungkin belum terdistribusi untuk vaksin ini. Adalah vaksin buatan anak bangsa sendiri, yaitu Indovac dan Inavac. Kita tahu semua jenis vaksin yang pernah kita terima, apakah itu Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, itu bisa menggunakan vaksin ulangannya dengan Indovac atau Inavac. Jadi Indovac sekarang yang tersedia di puskesmas ya, gratis ya? Inavac. Indovac, Inavac. Gimana Pak Kusmedi? Oke.
Kalau di DKI sudah di seluruh puskesmas dan rumah sakit Ya. sudah ada Indovac dan Inovac. itu syaratnya apa tuh? Langsung datang langsung dikasih gratis boleh? Langsung datang langsung dikasih gratis sampai dengan akhir tahun ini ya. Sampai akhir tahun? Ya, sesudah itu kita belum tahu kebijakan yang berikutnya. Jadi itu saya cuma ingin menambahkan tadi Profesor, jadi yang perlu diperhatikan itu bahwa orang yang dari luar, ketika orang kadang-kadang nggak sadar, orang yang sudah berusia lanjut ini di rumah, tapi orang yang dari luar datang ke rumah, berkunjung ke situ, atau mungkin dari kantor dia datang ke situ, tidak menggunakan protokol misalnya cuci tangan dulu, kemudian pakai masker dengan baik dan sebagainya, sehingga mereka yang di rumah ini jadi tertular. Jadi dari sekarang sudah sepatutnya dinasihatkan kepada semua keluarga agar siapapun yang baru dari luar agar cuci tangan. Terus apa lagi? Mengganti bajunya, kemudian menggunakan masker kalau memang dia tadi habis berkumpul. Tapi itu juga tidak dilakukan di situ saja. Sering yang kita dulu masalah itu di kantor. Ada orang yang cuman seperti batuk pilek, seperti gejala yang sekarang. Dia tidak menyadari itu, akhirnya satu kantor kena semua terhadap itu. Jadi, Oke Pak Bestari, jadi gimana ini juru kampanye ini gimana nih yang mobile kemana-mana? Apa yang harus dilakukan ini? Ini harus ada percepatan saya kira dilakukan oleh pemerintah, bekerja sama pemerintah pusat dengan daerah untuk melakukan kembali pendekatan kepada warga masyarakat di wilayah masing-masing itu ya, mengadakan penyuluhan. Jangan cuma nanti kalau nyebar bansos ketua RT dan ketua RW dipanggil, tapi ada hal seperti ini juga harus kemudian dipercepat. Bagaimana kemudian pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bekerja sama sampai ke tingkat RT RW tadi. Nah ini penting karena apa? Hal yang awal kita menjelang dari sedikit menuju banyak selalu kita anggap juga sebagai hal yang biasa-biasa pada waktu itu. Kita nggak tahu apakah dia sudah bermutasi ya menjadi sesuatu yang baru atau ada yang mendampinginya, kita nggak tahu ini. Maka pemerintah harus segera terbuka mengumumkan kepada masyarakat secara resmi ini varian apa, bagaimana mengatasinya, dan dipublish lah. Saya kira banyak televisi nasional yang harus menyampaikan itu secara soft. Ataupun memang harus turjun ke bawah. Saya sebagai kader partai politik tentu akan mulai membiasakan diri menyampaikan juga kepada masyarakat kaitannya dalam rangka membantu. Apakah untuk juru kampanye sudah waktunya wajib masker dan yang rakyat pun yang datang ke ini yang perlu menjadi pertanyaan besar bagi kami ini. Jangan sampai nanti pemerintah karena ini dianggap biasa-biasa tiba-tiba habis Natal tahun baru ini ada peningkatan atau lonjakan signifikan kemudian buru-buru membuat kebijakan. Gitu. Sehingga nanti menjadi satu potensi gangguan bagi terselenggaranya pemilu. Gangguan apa maksudnya? Ya kan bayangkan Bang ketika saya mau pemilu dibilang, "Hei, nggak boleh kumpul-kumpul." Ini kan bahaya ini. Hak masyarakat untuk mendengarkan informasi tentang apa program-program kita menjadi dibatasi. Kan gitu tuh. Nah ini kita minta juga kepada pemerintah, ada tadi Bu Nadia, ini dikendalikan dengan kerjasama yang baik tadi, kemudian tersosialisasikan, dan harapan kita tentunya bila mana ada lonjakan nanti di Natal tahun baru ini, ukur betul eskalasinya, jangan sampai kemudian membuat kebijakan-kebijakan atau Bu Erlina memberikan masukan yang kemudian itu membuat jadi para pihak menjadi terpaksa membuat peraturan yang nanti bisa jadi sebagai politisi Pak Bestari Barus ada kekhawatiran jangan-jangan nanti ini dipolitisir sehingga nggak boleh kampanye gitu loh, nggak boleh kumpul, itu dikhawatirkan ya.
Ini sudah mulai paranoid nih para politisi ini ya. Oh, bukan paranoid Bang, mengantisipasi. Kalau Pak politisi itu udah pintar semua. Ya. Masyarakat kan harus dicerdaskan. Jangan dibatasi, kami mencerdaskan masyarakat. Kira-kira itu. Oke, jadi katanya bukan paranoid. Oke, kita istirahat dulu, temu lagi setelah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.